Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Tribuners yang sudah hadir kembali menyaksikan Tribun Jogja Podcast sore ini. Dan untuk kali ini, Tribun Jogja Podcast sedang jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta bagian barat. Tepatnya ke Kulon Progo. Dan bersama saya Priska Ruri, langsung dari studio Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sudah hadir bersama saya Bapak Joko Mursito. Baru. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Pengestunipun Sehat? Luar biasa sehat. ya Pak? Oke, baik. Dan Bapak Joko Mursito ini selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Untuk Tribun Jogja Podcast sore ini, karena kita udah jalan ke Dinas Pariwisata Kulon Progo, pasti Tribuner sudah tahu ya. Kita mau bahas apa sih? Pastinya tentang pariwisata. Dan untuk tema Tribun Jogja Podcast sore ini adalah strategi Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam pencapaian PAD Pariwisata. Oke, Pak, ini kayaknya langsung aja deh. Atau mungkin mau memberikan gambaran umum terkait pariwisata Kulon Progo apa sih? Mungkin ada Tribuners juga yang belum tahu. Tapi tentunya mungkin masyarakat luas juga sudah tahu ya ini ya. Bagaimana Kulon Progo nih, apalagi ada Jia ya Pak ya. Siap. Ya. Monggo silakan gambaran umum tentang pariwisata Kulon Progo. Mbak Ruri, terima kasih. Kulon Progo ini kan terkenal daerah yang miskin ya. Tapi harapan hidupnya tinggi itu. Jadi wong susah ning bahagia kuwi angel. Wong melarat ning bahagia. Nah, APBD kita memang kecil. Dalam setahun APBD kita itu hanya sekitar 7,5 miliar itu untuk upah pungut retribusi, untuk gaji pegawai. Relatif yang digunakan untuk pengembangan pembangunan pariwisata itu teramat kecil nilainya. Nah, setiap dinas pariwisata itu punya namanya Riparda. Visi Riparda kami adalah pariwisata kolaboratif, berbasis budaya, berkelanjutan, dan berkelas dunia. Jadi, kolaboratif menjadi kunci, karena kami tidak mungkin berjalan sendiri. Nah, untuk membuat kolaborasi ini, Bupati sudah membuat Perbub dengan nama Nusa Brata. Nusa itu pulau, Brata itu bersaudara. Jadi meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, tetapi tetap bersaudara. Dalam pengertian lebih kecil, meskipun Kulon Progo ini terdiri dari berbagai urusan, tetapi kita tetap selalu bersinergi. Kemudian keberadaan bandara memang mau tidak mau harus menjadi pemicu kami untuk lari kencang mengejar ketertinggalan dengan yang lain. Bahkan di masa pandemi, Mbak, kami itu di masa pandemi kami tetap bergerak. Contohnya gini, Kiskendo itu kan melekat legenda Sugriwa Subali misalnya. Kalau di Prambanan melekat Ramayana. Sehingga Kiskendo ini kita olah. Saat ini kita sedang membangun amphitheater berstandar internasional dengan dana keistimewaan. Kemudian kita mengeksplorasi apa yang di situ. Pada masa pandemi kami turun ke bawah. Anak-anak sekitar Gua Kiskendo itu kita ajari menari, kita ajari nabuh gamelan untuk menyajikan kesenian Sugriwa Subali. Tetapi kami ingin ada identitas. Jangan sampai kita punya Sugriwa Subali, tapi di lain daerah juga sudah ada Sugriwa Subali yang sejenis gitu. Maka kita berikan Sugriwa Subali itu sendratari topeng. Ya, sendratari topeng. Kenapa pakai topeng? 2013 Bupati Kulon Progo membuat SK Kesenian Unggulan Kabupaten dan Kecamatan waktu itu. Girimulyo yang menjadi wilayah melingkupi Kiskendo itu, kesenian unggulannya adalah wayang topeng. Maka topeng kita pakai.
Lalu kenapa sendera tari topeng? Dengan topeng itu kalau ada pengunjung dan mendadak harus kita atraksi wisata budaya, itu persiapannya lebih cepat karena tanpa rias. Yang ketiga, lebih murah kos produksinya. Jadi orang kalau menari itu kan yang paling mahal kan di make up-nya. Lah ini tidak perlu make up sehingga memangkas anggaran. Yang keempat, pada masa pandemi itu fungsi topeng bisa menggantikan fungsi masker. Dan yang kelima, untuk mencari tokoh Dewi Toro yang standar cantiknya seperti di pewayangan itu susah nek nang desa itu. Itu nggak usah cantik-cantik, yang penting topengnya yang cantik. Nah itu dia mau bilang Pak, kenapa harus yang cantik kan? Ya, Karena kan pakai topeng. pakai ya topeng. Kan? Nah itu strategi kami bagaimana di masa sulit justru kami berkreasi, berinovasi. Bahkan kami membuat sebuah kompetisi yang Dinas Pariwisata atau daerah lain tidak menyelenggarakan. Saya nekat menyelenggarakan lomba gelar potensi desa wisata menebar pesona, di mana yang dinilai adalah bagaimana desa-desa wisata kita itu menerapkan prokes dan CHSE. Sehingga begitu pandemi sudah usai, maka desa-desa wisata kita ini sudah semua siap. Maka jangan heran kalau Kulon Progo kuatrik 4 tahun berturut-turut masuk ADWI. Jadi ADWI adalah gelaran kompetisi desa-desa wisata se-Indonesia, diikuti oleh 6.500 lebih desa wisata. Dan 4 tahun itu kita bisa masuk di dalamnya. Ini kondisi pariwisata kita, sehingga kami bersemangat untuk pemberdayaan masyarakat melalui desa-desa wisata. Dan masing-masing desa wisata itu kita beri tema yang berbeda-beda. Sehingga wisatawan datang ke Kulon Progo bisa memilih minatnya di wisata apa. Itu kira-kira. Jadi kami punya Riparda yang sudah kita bagi dalam KSPD, dan itu kami terapkan. Kemudian saat ini kita sedang berada di Inclusive Tourism Information Center. Ini juga satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia ya Pak? Di Indonesia. Nggak hanya di DIY ya? Tidak hanya di DIY. Dan diapresiasi oleh Kementerian Parekraf. Di tempat ini kami memang sengaja membuat studio khusus untuk disabilitas. Pemahamannya bahwa wisatawan yang berkebutuhan khusus ini memang prosentasenya tidak terlalu besar. Tapi dampaknya sangat kuat untuk citra pariwisata. Namanya Laku Wiroso. Layanan Kulon Progo wisata ramah disabilitas, Laku Wirasa. Yang ada di sini adalah kami siapkan petualangan, ada katalog wisata dengan huruf braille, ada petualangan pakai VR. Jadi kalau ada, kan kita membagi disabilitas itu dalam 3 kelompok ya, tunadaksa, tunarungu wicara, dan tunanetra. Jadi mereka menggunakan alat ini mengikuti petualangan, dan di situ nanti ada penanda. Kalau kuning berarti boleh langsung ke lokasi, tapi harus didampingi. Okay. Kalau merah sama sekali tidak bisa. Contohnya tunadaksa masuk Gua Kisgedo jelas itu zona merah, tidak bisa. Kalau hijau bisa. Jadi kalau zona merah ya sudah cukup berpetualang pakai VR ini, dan itu sudah lengkap tuh. Kemana? Itu Kulon Progo kondisi saat ini. Jadi semangat kami membangun desa-desa wisata, karena dengan membangun desa wisata kita dapat dampaknya berganda. Kemudian yang itu tadi Pak, saya pengen tahu tuh, untuk disabilitas itu tadi, program yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata itu di sini sampai saat ini nih Pak, itu sudah seberapa ramai pengunjung disabilitas? Ya, terima kasih Mbak Ruri. Kalau disabilitas ini kan
apa namanya, kita sedang berkampanye ya. Iya. Kina ini baru memulai melakukan gerakan. Setiap tahun kita ada namanya farm trip difabel. Jadi teman-teman disabilitas itu kita ajak bertamasa, kita fasilitasi, kita beri seragam, terus kita siapkan makan, kita siapkan alat transportasi yang memang khusus untuk disabilitas. Terus di sana nanti ada game-game kecil sesuai dengan kelompok tuna daksa atau tuna rungu wicara atau tuna netra. Itu sosialisasinya sudah sejauh mana, Pak? Begini, kami ingin kami ingin menunjukkan bahwa pariwisata itu juga berpihak kepada mereka. Sisi yang lain, kami dapat feedback. Jadi kami tahu, Pak, kalau ini harusnya dikasih ini, Pak. Itu yang kami tunggu justru feedbacknya. Jadi kami dapat masukan yang lalu sangat membangun ya. Betul. Lalu kami lanjutkan dengan program gitu loh. Nah, kalau tidak begitu kita sekedar tanya kan ya enggak selamanya bisa sesuai harapan. Tapi dengan kita ajak mereka datang ke destinasi-destinasi wisata ya jadi masukannya tambah banyak. Dan ini program unggulan kami juga. Sehingga dari situ nanti kita berkampanye untuk pada saatnya nanti ya semua destinasi wisata di Kulon Progo, semua desa wisata di Kulon Progo ya harus ramah disabilitas. Justru sebenarnya malah feedback seperti itu ya Pak, yang sebenarnya harganya sangat mahal. Betul. Untuk improving program yang sudah dibuat. Ya. Okay. Ya. Nah ini next ini Pak, untuk program-program yang tadi sudah Pak Joko sampaikan, itu kolaborasi dengan pelaku-pelaku wisata yang terkait, itu sudah sejauh mana Pak? Kami mengenal pentahelik ya. Jadi pentahelik ini tetap kami pegang teguh. Setiap kami datang ke desa wisata pasti kami melibatkan berbagai elemen. Kebetulan sekali lagi kami punya gelar potensi desa wisata menebar pesona itu. Ini sebagai ajang pembinaan dalam bentuk kompetisi. Ketua Dewan Jurinya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY. Kemudian Mas Bobi Ardianta ini Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Yogyakarta, yang akademisi Bu Ani, yang media Pak Okto Lampito, terus yang dari YouTuber influencer Bu Marta Sasongko. Ini tim ini memang kami apresiasi betul karena mampu untuk mengangkat desa-desa wisata yang ada di Kulon Progo, dan kami memberlakukan pola pembinaan yang berbeda dan lomba yang aturannya juga kami bikin sendiri. Jadi Yuri ini harus nginep. Yuri ini seperti tamu yang datang ke desa wisata. Begitu cara menilai yang sesungguhnya. Sebelum-sebelumnya yang namanya lomba desa wisata itu ya Yuri datang, ditanya arsip-arsip, berkas-berkas, data-data dibuka, selesai. Paling 1 jam. Kalau ini enggak, harus nginep. Sehingga Yuri tahu layanannya seperti apa, homestay-nya seperti apa. Lalu ketika pulang ada souvenir enggak, misalnya gitu. Terus bagaimana cara mereka menggait tamu-tamu dengan bahasa yang halus, dengan kearifan lokal yang kuat dan seterusnya. Dan itu efektif. Entah kebetulan, entah memang berpengaruh langsung. Setiap yang kami jadikan juara 1 di tingkat kabupaten itu masuk ADWI tingkat nasional. Itu bukti bahwa program kami ini berjalan lancar. Ada satu program lagi yang waktu itu merespon kereta bandara. Begitu kereta bandara sudah beroperasi dari Bandara Jia sampai ke Tugu, kami merespon. Kami ada namanya Festival Pacak Sepuran. Pacak Sepuran itu bagaimana kanan kiri rel kereta yang terkenal sudah diidentifikasi sebagai tempat-tempat kumuh, becek, dan terbelakang itu ya. Itu kita bersihkan, kita percantik, kita perindah, dan syukur ada aktivitas yang berdampak ekonomi. Dan itu diapresiasi oleh Kementerian Perhubungan, menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Jadi kami membuat kreativitas-kreativitas yang bisa mendongkrak
Kulon Progo ini dari sisi event maupun dari sisi keterlibatan masyarakat. Oke. Dan dari segi fasilitas ataupun akses. Nah ini tadi kan program sudah banyak, kemudian strategi juga sudah ada. Nah program dan strategi kalau misalnya tanpa akses itu kayaknya juga tetap susah ya Pak ya. Akses pendukung untuk ke destinasi wisata yang sudah dimatangkan itu tadi. Itulah fungsinya kolaborasi. Jadi ketika jalan kami di Trisik itu sudah rusak, jembatan putus, ya kami tinggal koordinasi dengan PU. Yang membidangi urusan jalan kan PU. Ya saya sampaikan keluhan di jalan menuju Trisik misalnya. Terus ada agrowisata yang butuh penambahan bibit, ya kami ke pertanian. Jadi tidak hanya akses dalam arti yang sesungguhnya, tapi akses semuanya, termasuk ketika kita era digitalisasi, ya Kominfo lah yang kami harus ajak kerjasama untuk memastikan desa-desa wisata kita ini nggak blank spot. Ya, terblow up gitu ya, diketahui masyarakat luas. Nah itu udah sejauh apa Pak? Untuk kolaborasinya? Ya, jadi bentuk kolaborasi ini kan tidak selalu harus bareng-bareng ya. Artinya tidak harus semua OPD kita sambati. Ya tergantung kebutuhannya. Ketika kita ngomongkan sinyal seluler ya kita dengan Kominfo. Ketika kita ngomong ke dalan rusak ya dengan PU. Ketika kita sedang membahas ada tempat usaha yang ilegal ya dengan Pol PP. Gitu. Ketika kita ada agrowisata yang kurang benih ya dinas pariwisata, dinas pertanian, ada dinas kelautan, gitu. Jadi apa sih yang kita butuhkan saat itu ya saat itulah kita berkoordinasi dengan mereka. Tidak harus selalu satu titik dikeruyuk bareng-bareng di saat yang sama, tidak. Bisa di waktu yang berbeda. Banyak juga kan ya Pak itu akun-akun lokal yang mengangkat pariwisata di Kulon Progo. Nah, itu apakah dari Dinas Pariwisata sendiri sudah pernah ada pembinaan atau apa ya? Jadi ayo dari situ kan otomatis nanti dari pariwisata Kulon Progo bisa lebih dikenal masyarakat luas, kemudian kembali lagi ya ke PAD. Ya, jadi dalam setahun kami punya 7 kali pelatihan. Salah satu pelatihannya ya pelatihan konten. Jadi desa-desa komunitas juga ya? Iya, desa wisata kami basisnya. Kami nggak bisa ngomong komunitas. Kami ngomongnya ya Pok Darwis desa wisata karena itu binaan kita kan. Jadi desa wisata cah nom-nom gitu kita ada pelatihan, undang pakar, bikin konten-konten yang menarik, kemudian strategi marketing yang ya kan apa strategi marketing ini kan selalu berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ini kalau tidak terinfo kepada teman-teman di desa wisata ya nanti tidak bisa kuat di media sosial. Itu ya salah satu yang kami lakukan dengan pelatihan-pelatihannya. Dan pelatihan itu juga ada pelatihan untuk toilet, pelatihan untuk homestay, ya pelatihan digitalisasi dan lain sebagainya. Sudah kita lakukan. Setuju Pak, apalagi memang kaum traveler ini sekarang kan memang yang dituju adalah Gen Z ya. Betul. Gen Z yang sangat melek dengan media sosial. Betul. Dikit-dikit langsung gini kan. Oke. Dan saya kayaknya penasaran tadi Pak mau nanggepin terkait memorable experience yang sudah Pak Joko buat dalam membawa juri ke desa wisata itu tadi ya. Oke, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Memang harus merasakan dulu ya biar sayang ya. Itu mungkin salah satu strategi yang memang jitu menurut saya. Nah ini untuk rencana kedepannya Pak, bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung di destinasi wisata yang ada di Kulon Progo? Baik, jadi kita ini punya sumber anggaran dari pusat, dari daerah dan
sekarang yang tren juga dari dana keistimewaan. Di Kulon Progo sekarang yang sedang digiatkan diantaranya adalah Arung Jeram. Jadi dulu sebelum pandemi, Ngerso Dalem, gubernur kita itu ke Australia untuk studi banding, studi tiru stadion Arung Jeram terbesar di sana. Lalu karena pandemi terpending, baru setelah pandemi ini digairahkan kembali, dan titik yang paling cocok untuk itu adalah Kulon Progo. Sepanjang Kali Progo dari Banjarroyo sampai Banjararung. Dan kami sudah menggelar kegiatan event sport tourism yang namanya Arung Progo Asia Pasifik di tahun kemarin. Kemudian para layang juga, kalau Arung Progo, Arung Jeram dengan Faji, kami para layang didampingi Fasi. Jadi di Kulon Progo itu ada Giri Sembung, itu adalah titik yang bisa digunakan untuk para layang dengan masa terbang yang cukup panjang. Menurut teman-teman Fasi, kalau di Bantul dan di Gunung Kidul itu paling 4 bulan, Kulon Progo ini bisa 6 atau 8 bulan masa terbangnya. Jadi itu istimewa. Nah, itu sudah kita bangun juga. Kemarin sudah kita siapkan take off-nya dan jalan menuju ke take off utama. Besok tahun ini kita benahi lagi. Kita juga punya rencana Kejurnas Voli Pantai, mohon doa restunya. 2025 ini kita akan mengundang seluruh Indonesia untuk Kejurnas Voli Pantai, dan ini sudah masuk agenda. Juga kami punya jemparingan di Kulon Progo ini mencatat rekor terbanyak dengan 1.300 penjemparing. Maaf Pak sebelumnya, jemparingan itu apa sih? Mungkin Tribuners juga banyak yang belum tahu nih. Jadi jemparingan adalah panahan tradisional kalau orang menyebut, yang dulu di era-era tahun sebelum 90-an itu masih hanya dilakukan oleh kerabat keraton. Jadi itu untuk prajurit-prajurit keraton dan tidak dilakukan oleh umum. Tapi setelah itu boleh diakses oleh masyarakat, dan sekarang perkembangannya luar biasa. Kebetulan 2013 Kongres Jemparingan Nusantara itu dilaksanakan di Kulon Progo. Sehingga Kulon Progo ini cukup kalau jemparingan itu sudah banyak dikenal masyarakat luar. Nah, wacananya mulai 2025 besok jemparingan di Kulon Progo ini memperebutkan Piala Raja. Kalau biasanya Piala Bupati, ini Piala Raja. Ya sudah layak untuk Piala Raja. Kemudian di sektor selatan kami punya Lagun Fest. Kami akan mengemas dayung dan perahu naga di Laguna Kulon Progo. Itu beberapa spot tourism yang kami persiapkan. Juga ada atraksi wisata budaya untuk mendongkrak kunjungan wisata di Kulon Progo. Luar biasa Pak, ini tahun 2025 ini PR-nya Pak Joko Mursito ini Siap. kayaknya banyak ini Pak. Yeah. Nah ini Pak, program dan rencana yang sudah ada itu tadi kan luar biasa banyak ya. Nah sebagai wisatawan nih, isu Megatrust. Nah isu Megatrust itu sebenarnya apakah berpengaruh terhadap wisata di Kulon Progo? Karena mengingat kondisi Kulon Progo yang di pinggir pantai, kemudian Hiya juga. Nah, untuk rencana itu apakah sudah diikuti dengan mitigasi? Ya, tugas kami adalah memastikan bahwa destinasi-destinasi wisata kita semua ini sudah terkoneksi dan terkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang harus bersama-sama mengawal program itu. Jadi kami punya tim SAR ada, kemudian kami punya jaga warga, kami punya Pok Darwis. Ya ini yang kita persiapkan. Kalau antisipasi ya kita bolehlah khawatir, boleh persiapan, tetapi kan ya program harus jalan gitu. Sembari mengikuti
pemberitaan yang ada, perkembangan yang ada gitu. Tetapi ini tentu pihak-pihak yang membidangi itu sudah berpikir lebih jauh daripada Dinas Pariwisata. Nah, Tribuners mungkin yang masih galau nih mau berwisata ke Kulon Progo nih, mungkin yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara, silahkan, nggak perlu ragu, luar biasa nih Kulon Progo, apalagi 2025 ya. Mungkin nanti bisa kita share Pak, atau oh iya, Kulon Progo ada Dinas Pariwisata, ada media sosialnya nggak Pak? Mungkin bisa disebutkan ke teman-teman Ya, Tribuners ini ada. untuk update ya, update wisata ya. Ya, kita punya Dinpar Kulon Progo ada, kemudian pesona Kulon Progo ya kalau tidak salah ya. Ada beberapa, kemudian ada Sambanggo. Panorama Kulon Progo itu juga ya. Sambanggo itu menjadi tagline kita. Jadi sambang itu pengertiannya ya. Sambang itu menengok atau menjenguk. Terus go itu Kulon Progo. Sambang Kulon Progo gitu. Lah go itu sendiri sebenarnya itu pengertiannya ada 3. Go pertama adalah gisik atau laut atau pantai. Go kedua itu gawe. Gawe itu ekraf. Go ketiga giri atau gunung. Karena kita berada di lokasi yang punya laut, pantai, punya ekraf, sawah dan lain sebagainya, dan ada yang pegunungan. 3-in-1 ya, lengkap. Betul. Jadi kita sudah ada tim medsos sendiri yang mengerjakan publikasinya. Sementara untuk 2025 kami berencana bulan Februari kita akan launching kalender event. Mudah-mudahan nanti sudah bisa segera kami launching itu, terus brosur-brosur akan kami titipkan ke hotel-hotel yang ada di Kulon Progo. Nah itu dia, sport apa tadi Pak? Sport tourism. Sport tourism ya, itu kayaknya yang bakal ditunggu sama sport entusias nih yang pada nonton ini. Mungkin nanti mereka akan, soalnya memang kalau untuk event yang itu nasional atau internasional Pak? Rencananya? Ya, kemarin masih nasional, harapannya bisa internasional. Jadi kami juga punya Gelagah Tropical Run. Jadi Gelagah Tropical Run itu yang sudah berlangsung. Hanya nanti akan kita tingkatkan. Kemudian sudah internasional karena sudah ada beberapa dari luar negeri yang ikut, tapi kan belum kita kita declare bahwa ini untuk internasional gitu. Tetapi sudah banyak yang ikut dari luar negeri. Kemudian kita punya Tour de Menoreh. Tahun kemarin Tour de Menoreh kita dengan bintang tamu Luna Maya. Karena kita di sektor utara ada jalur sepeda yang kita namai jalur Luna Maya. Itu sepele, hanya waktu pandemi Luna Maya datang ke Kulon Progo bersepeda, lalu diviralkan, dan justru itu diberi penguatan untuk sangat viral Pak itu. Iya, dan efeknya seberapa besar itu Pak? Iya. Mungkin dari persentase ininya pengunjung. Ya kalau jalur Luna Maya itu. Kalau menurut penilaian teman-teman goeser itu ya itu jalur paling indah yang mereka dapatkan, karena kanan kirinya kan persawahan ya, terus ada kalinya. Itu memang bagus untuk goeser-goeser itu bikin ketagihan katanya di situ, dan udaranya masih sangat segar. Yang susur selokan itu ya Pak ya? Ya, bisa susur selokan juga. Namanya susur selokan. Nah, untuk terkait influencer seperti itu tadi. Nah, selain ini kemarin mengundang Luna Maya. Ya. Nah, ini rencananya ada ini lagi nggak Pak? Mau manggil siapa gitu? Kalau 2025 kita belum ya, karena kita nanti biasanya kalau sudah di bulan-bulan Juli itu kita sudah menata untuk yang hari jadi. Kan kita puncaknya hari jadi, Pak. Hari jadi di bulan Oktober ya. Kita pernah ngundang Sahir Sheikh juga dari India ya. Itu juga dengan perjuangan yang keras sehingga kita bisa mendatangkan artis internasional setenar itu misalnya. Dan ini kita nanti awal tahun ini biasanya kami menyusun kira-kira nanti siapa saja yang akan didatangkan ke Kulon Progo. Barangkali ada usulan siapa, nanti kami lanjut. Siap, nanti kita kolaborasi ya Pak ya. Siap. Dengan Tribun Jogja ya Pak ya. Nah, ini terkait tantangan Pak.
tantangan terbesar yang sudah pernah Pak Joko hadapi nih selama menjalankan program pariwisata di Kulon Ya. Progo ini apa, Pak? Kalau setiap program itu tantangan terberatnya dan tantangan yang klise adalah pendanaan. Itu pasti. Tapi saya tidak sedang membahas itu. Tantangan yang justru kita hadapi adalah satu alam ya. Jadi kita punya pada trisik misalnya sudah kita kemas bagus gitu, tapi tiba-tiba abrasinya kuat sekali. Kemudian tantangan yang lain pasti SDM yang ketika kita membangun desa wisata, yang dibutuhkan sebenarnya keterpaduan antara desa wisata itu sendiri, Pok Darwis, pemerintah, kalurahan, dan masyarakat. Ini tantangan terbesar kami, karena kami dengan Gusti Bendoro, Pak Bobi dan kawan-kawan sudah menyatakan bahwa DNA pariwisata Kulon Progo itulah desa wisata. Maka desa wisata inilah yang kami gerakkan betul-betul. Nah, desa wisata akan berkembang ketika 4 unsur ini bisa bergandengan tangan. Kegagalan desa wisata dalam pengembangannya itu hampir pasti dipengaruhi oleh ketidakterpaduan 4 unsur. Faktor itu tadi. Nah, ini harapan jelas ya. Harapan Pak Joko sebagai Kepala Dinas Pariwisata DIY terkait dampak positif pariwisata terhadap masyarakat Kulon Progo apa, Pak? Mungkin masyarakatnya langsung atau UMKM? Karena kan di Kulon Progo juga kuliner luar biasa, bermacam ya, bervariasi. Apa, Pak? Ini kan kami juga masih harus berhitung ketika nanti jalan tol sudah mulai dibangun kan, nanti ada jalan tol sehingga skema pengembangan kita juga harus berubah. Tetapi kami berharap penerbangan ini nanti semakin membaik kondisinya. Jadi yang hiruk pikuk lalu lalang di Kulon Progo ini nanti juga semakin banyak, dan kami juga berharap banyak sentuhan dari investor. Nah, Kulon Progo masih minim investor ya, masih minim investor. Mudah-mudahan segera berdatangan investor, itu harapan kami, sehingga bisa membangun Kulon Progo dan bisa memajukannya. Tapi sejauh-jauh investor mengembangkan pariwisata, saya tetap masih menitipkan masyarakat Kulon Progo untuk bisa ikut serta di dalam. Baik, terima kasih. Dan mungkin ada pesan kepada para Tribuners terkait pariwisata Kulon Progo dari Pak Joko Mursito selaku Kepala Dinas Pariwisata. Monggo, Pak. Ya, jadi Kulon Progo pariwisata memang belum menjadi yang terbaik, tetapi pariwisata Kulon Progo terbukti sudah bisa berkompetisi di tataran nasional dengan Watrik 4 tahun berturut-turut masuk ADW. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk ke Kulon Progo berwisata dengan varian yang berbeda-beda, pilihannya yang sangat banyak sekali. Yang tren sekarang adalah glamping menoreh. Kita bisa menginap di sana sambil petik teh di kebun, sambil nanti terus disangrai, diminum bareng dengan geblek dan sengek yang menjadi unggulannya Kulon Progo. Kita insya Allah membuat geblek menjadi gastronomi Kulon Progo. Nah, mungkin ada Tribuners yang belum tahu geblek sama sengek itu apa. Siap. Nah, seperti ini ya, Pak ya. Ye. Monggo, ini Ya. ini geblek dan Ini geblek dan ini tempe sengek. tempe sengek apa penguk, Pak? Ya, bengok. Ya, Sama itu banyak. atau Sama. ada bedanya? Sama. Sama ya? Sama. Oke. Nah, ini Tribuners yang belum tahu, ini tempe sengek atau penguk dan geblek. Ini khas hanya ada di Kulon Progo ya, Pak ya? Betul. Oke. Kulinernya apa lagi, Pak, selain ini, Pak? Ada growol sebenarnya, tapi growol itu apa namanya? Sebenarnya secara kesehatan growol itu cocok untuk yang berpenyakit gula misalnya. Ini kan rendah, karbonya rendah.
growol itu. Dan itu kalau nanti dipadu dengan botok itu enak banget. Botok kelapa itu. Ya, botok kelapa itu. Oh, berarti sebagai pengganti nasi gitu ya? Ya. Oke. Ya, mungkin makan satu jengkal gini sudah seharian nggak makan nggak apa-apa. Baik, saya belum pernah coba Pak. Jujur Pak, saya orang Jogja tapi belum pernah coba growol ya. Growol, Ya. growol. Nanti saya diajak Pak ya kapan-kapan Siap. ya. Oke. Ya, di sektor utara ada juga dawet sambel. Itu Dawet unik. sambel. Ya, Es dawet. dawet, Nggih. tapi ada sambelnya. Jadi ada gurihnya, ada pedesnya, ada manisnya. Tapi bentuknya es gitu, pakai gelas. Boleh pakai es, boleh tidak. Tapi itu dawet. Nah ini saya juga baru tahu nih orang Jogja. Benar Iya. loh Pak, saya Iya. ini loh besok Boleh, saya diajak boleh. ke sana Monggo. ya Pak kawan-kawan. Kapan saja kami Baik. tunggu. Ya. Banyak banget itu tadi ya Tribuners. Pariwisata baru yang sudah digodok oleh Pak Joko untuk tahun 2025 termasuk pengembangan destinasi wisatanya. Dan baik itu tadi Tribuners untuk podcast Tribun Jogja terkait strategi Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam pencapaian PAD Wisata. Terima kasih banyak Pak Joko, sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kita makan growol ya Pak ya. Siap. Oke. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Jogja Podcast dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya Priska Ruri. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.